Hola Mina, setelah sebelumnya saya sudah membahas Black Clover chapter 387 dan chapter 388 versi ofisial atau terjemahan resminya. Di video kali ini saya akan bahas lanjutannya atau chapter akhir dalam edisi kali ini, yaitu chapter 389. Sebuah chapter yang menjadi penutup pertarungan panjang Asta dan kawan-kawan melawan Lucius Socrates. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 389 berjudul Prestasi Terbaik. Seperti biasa, di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi percakapan terakhir. Di awal cerita chapter kali ini, kita melihat Julius dan Lucius melakukan percakapan terakhir di alam bawah sadar mereka. Lucius masih mempertanyakan hasil yang meleset dari rencananya. Dia berkata, "Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Seharusnya aku ideal tanpa celah." Julius menjawabnya dengan santai. Dia berkata, "Aku sudah bukan kaisar sihir. Itu adalah pencapaian yang sudah diraih para penyihir yang kupercaya." Mendengar itu, Lucius justru kesal. Dia berkata, mereka tidak bisa dipercaya. Kalau di tangan mereka, dunia yang setara, dunia yang mengenal perdamaian sejati tidak akan pernah tercipta. Julius lagi-lagi menanggapinya dengan santai. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan itu, bukan? Bahkan kita yang mampu melihat masa depan pun tidak bisa memastikannya. Itulah sebabnya semua orang saling bahu-membahu. Bukan pertolongan juru selamat sepertimu. Yang menggerakkan hati orang-orang adalah usaha Yuno dan Asta. Itulah jawabannya. Setelah mendengar jawaban dari Julius, Lucius langsung memasang wajah yang sangat sedih. Tidak lama dari itu, tubuh Lucius langsung hancur melebur. Sementara itu, di seluruh medan perang, para penduduk dan kesatria sihir bersorak gembira merayakan kemenangan mereka. Asta dan Yuno terlihat sangat kelelahan. Badan mereka babak belur dipenuhi darah. Tapi mereka tersenyum sambil berkata, "Kita berhasil." Di salah satu medan pertempuran, satu-satunya paladin yang tersisa yaitu Morris ternyata masih belum dikalahkan oleh pasukan kerajaan Diamond. Tapi saat itu tubuh Morris pun mulai melebur karena sang penciptanya yaitu Lucius sudah mati. Morris berkata, "Ini mustahil, Lucius." Kematian Morris itu disaksikan langsung oleh para pasukan kerajaan Diamond yang selama ini memang menantikan momen itu. Sementara di medan pertempuran utama, terlihat seorang pria membelakangi Asta. Pria itu hanya mengenakan kain compang-camping yang menutup bagian bawah tubuhnya. Asta dan Yuno terkejut setelah menyadari keberadaannya. Yuno berkata, "Mana ini?" Sedangkan Asta berkata, "Ki ini." Mereka berdua pun langsung menghampiri pria itu lalu menyapanya dengan berkata, "Yang mulia Kaisar Sihir." Pria itu ternyata Julius Novachrono, sang Kaisar Sihir. Julius berkata, "Kalian." Lalu Julius berkata di dalam hatinya, mereka menebas Lucius menggunakan Demon Slasher Katana dan menggunakan kekuatan spirit untuk memisahkan aku. Setelah itu Julius tersenyum kepada mereka berdua sambil berkata, "Kalian berhasil mengukir prestasi terbaik." Asta dan Yuno tersenyum lalu berkata, "Ya, terima kasih." Tidak lama dari itu, Yami dan William pun menghampiri Julius, sang mentor mereka. Julius langsung menyapanya dengan berkata, "Yami, William, para kesatria sihir yang kalian pimpin sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Aku lega sudah mempercayai kalian." Yami berkata, "Semua itu berkat kau yang menghargai kemampuan kami hingga kami berhasil mencapai titik ini." Setelah itu dengan didampingi Yami dan William, lalu Asta dan Yuno, Julius menatap ke seluruh kerajaan Clover yang benar-benar porak-poranda. Julius berkata, "Kejadian ini telah menimbulkan kerusakan besar. Saat itu kita melihat bangunan-bangunan yang hancur total. Lalu para kesatria sihir yang tewas tergeletak di mana-mana dengan luka yang sangat parah. Ada beberapa juga yang terlihat masih hidup dan beberapa yang terluka sedang disembuhkan. Kita pun diperlihatkan Seke yang terluka parah. Dia dalam kondisi kritis karena darah mengucur deras dari tubuhnya. Tapi saat itu Seke masih memiliki kesadaran. Di dalam hatinya dia berkata, "Ah, sial, aku ingin menjadi lebih kuat." Setelah itu ada momen yang sangat mengharukan terjadi. Leopold berbicara dengan kakak perempuannya yaitu Mereoleona yang sedang menatap jauh ke cakrawala. Leopold tersenyum lalu berkata, "Kakak, berhasil, hebat sekali." Tapi saat itu Mereoleona tidak merespon ucapan Leopold karena ada hal yang aneh terjadi dengan tubuhnya. Mereoleona berkata, "Sudah saatnya sihirku memudar. Tubuh fisikku sudah tidak ada. Jadi sebentar lagi aku akan mati. Para anggota Crimson Lion yang sudah gugur pun tidak akan bisa kembali." Lalu Mereoleona berkata kepada Fugoleon dan Leopold, "Kita semua sudah berusaha sebaik mungkin. Kalian lanjutkanlah perjuangan ini." Mendengar ucapan Mereoleona, Fugoleon hanya diam menahan tangis kesedihan. Sementara Leopold terlihat panik. Dia berkata, "Tidak, kakak." Setelah itu tiba-tiba terjadi getaran ringan di
antara puing-puing bangunan. Ternyata saat itu, Julius sedang mengaktifkan mantra sihirnya. Dia berkata, "Ini tugas terakhirku sebagai kaisar sihir." Lalu Julius mulai membuka Grimoire tanpa sampul miliknya. Mantra sihir pun menyebar dari Grimoire-nya, semakin membesar dan semakin membesar lagi, hingga akhirnya mantra sihir itu menyelimuti seluruh kerajaan Clover. Lucius mengaktifkan mantra sihir waktunya yang bernama Chrono Anastasis. Mantra sihir yang sama seperti yang pernah dia keluarkan saat melindungi ibu kota kerajaan Clover dari serangan pedang milik Patri. Kali ini Julius pun memundurkan waktu ke titik waktu di saat peperangan belum terjadi, sehingga saat itu para kesatria sihir yang tewas semuanya hidup lagi. Kesatria sihir yang terluka langsung pulih total, termasuk Seke yang saat itu langsung berteriak menangis bahagia karena sudah pulih total. Para anggota Crimson Lion yang tewas dan sempat dihidupkan Mereoleona menjadi boneka mana, kini semuanya sudah hidup kembali seutuhnya dengan tubuh fisik mereka. Begitupun dengan Mereoleona sendiri, dia kini memiliki tubuh fisik lagi. Lalu setelah melihat kakaknya yang baik-baik saja, Fugoleon dan Leopold langsung memeluk Mereoleona. Walaupun saat itu terlihat mata Mereoleona langsung membesar, yang artinya dia tidak senang dipeluk. Lalu Jack yang sebelumnya mati oleh Morgan pun kini sudah hidup lagi. Lubang di tubuhnya pun sudah menutup seutuhnya. Tidak hanya Jack, Marx, Gueldre, dan Revce yang dibunuh Lucius pun kini sudah bangkit seutuhnya. Keadaan benar-benar sudah kembali normal, termasuk bangunan-bangunan yang sebelumnya sudah runtuh ini berdiri kokoh tanpa kerusakan apapun. Mantra sihir Julius pun benar-benar sukses. Setelah itu Julius menoleh ke belakang ke arah Yami, William, Asta, dan Yuno. Dia tersenyum sambil berkata, "Kupercayakan negeri ini kepada kalian." Dan tepat setelah mengatakan itu, tubuh Julius pun mulai melebur dan kemudian menghilang sama seperti Lucius sebelumnya. Asta dan Yuno terlihat sedih, tapi mereka menerima tugas terakhir dari kaisar sihir Julius itu. Begitu pula dengan Yami dan William yang menerima warisan tanggung jawab dari mentor mereka itu. Marx pun sebagai asistennya memberikan penghormatan terakhirnya untuk Julius, sosok yang selama ini selalu dia layani dengan setia. Sementara para penduduk melihat dan menunjuk ke arah kastil, tempat sisa-sisa tubuh Julius terbang tertiup angin. Dan momen itu mengakhiri Black Clover chapter 389 versi ofisial atau terjemahan resminya. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Yang mulia Kaisar Sihir telah gugur. Prestasi yang ditinggalkannya adalah pondasi untuk membangun masa depan kerajaan." Bagaimana menurut kalian dengan chapter 389 ini? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.